Baik, selamat pagi, dokter. Sebelumnya mohon izin, kami dari kelas F, izin untuk mempresentasikan tugas terkait kurs ilmu kedokteran komunitas, yaitu tentang pengendalian penyakit menular. Next. Baik, kami dari kelas F yang beranggotakan Zikri Maulida dengan NIM akhir 011, Majedan dengan NIM akhir 029, Ida Ayu Indira dengan NIM akhir 030, Hanim dengan NIM akhir 048, Safira dengan NIM akhir 066, Kirindra dengan NIM akhir 084, Komang Mita dengan NIM akhir 102, Igedenanda Adi dengan NIM akhir 103, Ida Ayu Dili dengan NIM akhir 120, dan Menida Arwen dengan NIM akhir 121. Next. Baik, untuk presentasi kali ini saya berikan kepada presenter berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pendahuluan, di mana penyakit tular vektor menyebabkan lebih dari 700.000 kematian per tahun secara global. Indonesia memiliki beban dengue tertinggi di Asia Tenggara dengan lonjakan kasus 257.000 dan 1.400 kematian pada tahun 2024 akibat El Nino. Di mana ini menjadikan angka insiden 92 per 100 penduduk sebagai tertinggi dalam sejarah. Namun, case fatality rate berhasil turun drastis dari 0,9 menjadi 0,4% berkat program Jumantik dan penguatan manajemen klinis. Dan pada Maret 2026, Kemenkes bersama WHO dan UGM meluncurkan rencana aksi 2026 sampai 2029 dengan inovasi Wolbachia, vaksin Dengue, dan surveillance digital untuk mencapai target nol kematian akibat Dengue 2030 nantinya. Malaria ini juga masih menjadi tantangan di Indonesia Timur dan di mana laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengendalian efektif, mengkaji tantangan resistensi insektisida, perubahan iklim, koordinasi lemah, serta merumuskan rekomendasi berbasis masyarakat dan kolaborasi multisektor untuk mendukung eliminasi malaria dan nol kematian dengue di 2030 nantinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Majdan. Di mana saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari dengue, di mana pada tahun 2000, yaitu di mana sekitar 505.430 menjadi 14,6 juta kasus pada tahun 2024. Dan pada 2025 itu di mana tercatat lebih dari 4 juta kasus dengan angka kematian mencapai lebih dari 3.000 jiwa. Dan pada tahun 2026 di mana sebanyak 78 negara atau wilayah telah melaporkan temuan kasus aktif, di mana pada Amerika itu hampir 300 kasus di awal tahun, dan pada pada Asia itu di mana terjadi lonjakan 10 kali lipat di Timor Leste dan 2 kali lipat di Vietnam dibandingkan tahun yang lalu. Selanjutnya pada Afrika di mana mulai melaporkan ratusan kasus dengan konsentrasi terbesar di Mali. Next. Selanjutnya itu ada epidemiologi dari malaria, yaitu di mana pada tahun 2000 sampai 2024 dinyatakan 2,3 miliar kasus dan 14 juta kematian. Dan pada data 2024 yang saya temukan, di mana tercatat 282 juta kasus, sehingga naik 3% atau 9 juta kasus dari 2023. Dengan angka kematiannya itu 610.000 jiwa dari 598 pada tahun sebelumnya. Dan pada wilayah Afrika itu di mana menyumbang 95% dari total kasus dan kematian di dunia. Sehingga malaria ini rentan terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun mencakup 76%. Baik, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih Maulida atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan faktor penyebab dan faktor penyebaran. Di mana yang pertama dari Dengue terlebih dahulu, di mana virus Dengue ini menyebabkan penyakit demam berdarah Dengue atau Dengue hemorrhagic fever itu bersifat akut yang disebabkan oleh infeksi virus Dengue. Di mana klasifikasinya itu dari familinya itu ada famili Flaviviridae, genusnya Flavivirus. Lalu untuk struktur genetiknya itu virus RNA untai tunggal positif. Lalu untuk struktur fisiknya itu memiliki selubung atau envelope protein yang melindungi dan berperan dalam proses penempelan virus ke sel manusia. Lalu virus Dengue sendiri memiliki 4 serotip yang berbeda di mana DNF 1, 2, 3, dan 4. Lalu juga terdapat fenomena AD di mana itu infeksi sekunder oleh serotip yang berbeda itu seringkali memicu respon imun patologis yang menyebabkan kebocoran plasma hebat. Bisa di next. Lalu ada siklus transmisinya dari Dengue, itu di mana yang pertama ada masa inkubasi intrinsik, itu virus membutuhkan waktu 4-7 hari, di mana rentang 3-14 hari di dalam tubuh manusia sebelum memunculkan gejala klinis. Lalu untuk fase viremia, itu di mana jumlah virus dalam darah manusia sangat tinggi, itu biasanya 1-2 hari sebelum demam, hingga 5 hari setelah demam dimulai. Fase ini manusia itu menjadi sumber penularan bagi nyamuk yang menggigitnya. Lalu yang ketiga ada fase inkubasi ekstrinsik, itu di mana virus memerlukan waktu 8-10 hari di dalam kelenjar liur nyamuk untuk bereplikasi sebelum nyamuk tersebut mampu menularkannya kembali ke manusia lain. Bisa di next. Lalu ada transmisi lain di mana selain melalui vektor nyamuk Aedes tadi, itu sebagai penyebab utama, virus ini juga dapat menular, itu melalui yang pertama ada transmisi vertikal, itu di mana virus ditularkan dari induk nyamuk ke telurnya, sehingga nyamuk yang baru menetas itu sudah membawa virus. Lalu yang kedua itu ada transmisi vertikal, di mana virus ditularkan dari induk nyamuk ke telurnya. Lalu untuk yang ketiga itu jalur medis, di mana melalui transfusi darah, transplantasi organ, atau kecelakaan kerja. Itu berupa jarum suntik, itu meskipun kasusnya jarang. Bisa di next. Lalu yang kedua itu ada malaria, di mana malaria tersendiri bukan disebabkan oleh virus atau bakteri, itu melainkan mikroorganisme eukariotik uniseluler, di mana kingdomnya ada protista, terus filumnya itu ada apicomplexa, itu memiliki organel khusus untuk menembus sel inang. Lalu genusnya itu Plasmodium. Sifat patogen dari malaria sendiri itu ada parasit obligat intraeritrositik, yang dimana dia hidup di dalam sel darah merah manusia. Lalu untuk untuk hospes dari definitif itu nyamuk Anopheles betina, di mana tempat parasit melakukan siklus seksual. Untuk hospes perantaranya itu ada manusia dan kera, khusus untuk spesies tertentu. Bisa di next. Vektor utama dari malaria tadi sudah disampaikan bahwa genusnya itu Anopheles, di mana terjadi sekitar 30-40 spesies berperan sebagai vektor penting. Lalu dia ini aktif pada malam hari. Lalu ada yang bersifat antropolifilik, itu suka darah manusia, dan zoofilik, suka darah hewan. Sebagai vektor, sebagian besar itu sebaran vektor malaria itu berdasarkan wilayahnya ada di Afrika, lalu di Asia, dan juga ada di Oseania. Itu di sekitar Papua dan sekitarnya. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada karakteristik spesies spesifik dari malaria. Itu ada 5 spesies utama, di mana yang pertama ada Plasmodium falciparum, di mana ini paling virulen karena dapat menginfeksi sel darah merah di semua usia, mulai dari usia muda hingga tua. Dia bisa menyebabkan sekuestrasi, itu penempelan sel darah merah yang terinfeksi ke dinding pembuluh darah, yang dimana ini dapat memicu malaria serebral dan kegagalan organ. Ini merupakan penyebab malaria berat, paling berbahaya. Lalu yang kedua ada Plasmodium vivax, itu memiliki stadium hipnozoid, di mana stadium dorman di hati yang bisa menyebabkan kekambuhan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kemudian bertahun-tahun kemudian meskipun gejala klinisnya sudah hilang. Bisa di next. Lalu ada stadium morfologi pada manusia, di mana
diagnosis malaria sendiri didasarkan pada temuan bentuk parasit di bawah mikroskop. Itu bisa dilakukan apusan darah tepi, di mana ada stadium tropozoid, itu bentuk awal menyerupai cincin dengan bintik kromatin merah dan sitoplasma biru. Lalu yang kedua ada stadium skison, itu parasit setelah membelah secara aseksual menjadi bahaya merozoid di dalam sel darah. Lalu yang ketiga, stadium gametosit, itu bentuk seksual parasit Plasmodium falciparum, unik karena berbentuk seperti pisang atau bulan sabit. Spesies lain cenderung berbentuk bulan atau oval. Bisa di next? Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke presenter berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dari dengue dan malaria. Yang pertama ada faktor lingkungan atau environment, yang dimana yang pertama ada curah hujan. Genangan air hujan bisa menjadi tempat perindukannya nyamuk. Yang kedua ada suhu dan kelembapan. Suhu hangat mempercepat siklus hidup nyamuk dan masa inkubasi virus atau parasit di tubuh nyamuk. Yang ketiga ada ketinggian wilayah. Malaria lebih sering ditemukan di dataran rendah, meski sekarang sudah mulai berpindah atau bergeser. Yang keempat ada tanaman hias atau kebun yang tidak terawat. Dan terakhir ada sosial ekonomi. Kepadatan penduduk, pemukiman kumuh, dan sistem atau sanitasi yang buruk. Oke, selanjutnya ada faktor host atau manusia. Yang pertama ini ada manusia. Ada usia, anak-anak dan lansia biasanya memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi. Yang kedua ada imunitas. Individu tanpa kekebalan berisiko mengalami gejala yang sangat berat. Pada dengue, infeksi sekunder dengan serotipe berbeda meningkatkan risiko dengue shock syndrome atau DSS. Dan yang terakhir adalah orang yang sering bepergian ke daerah yang endemis. Yang ketiga ada faktor perilaku. Itu yang pertama, kebiasaan menguras bak mandi. Jarang melakukan 3M plus atau menguras, menutup, mendaur ulang itu menjadi salah satu faktor risiko. Selanjutnya yang kedua, kebiasaan tidur, tidak menggunakan kelambu, terutama untuk malaria yang nyamuknya aktif di malam hari, atau tidak menggunakan lotion anti nyamuk. Dan yang terakhir, kebiasaan menggantung pakaian bekas pakai di dalam kamar menjadi tempat hinggap nyamuk Aedes. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini izin untuk menyampaikan terkait patogenesis baik itu malaria maupun dengue. Untuk yang pertama, saya izin untuk menyampaikan mengenai patogenesis malaria terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan oleh Dayu Indira bahwasanya salah satu hospes definitif untuk malaria itu adalah Anopheles mosquito. Jadi dari gambar tersebut saya akan menjelaskan bagaimana alurnya. Untuk infeksi malaria itu dimulai saat nyamuk Anopheles mosquito itu menggigit manusia dan juga menyuntikkan sporozoid. Sporozoid itu adalah stadium infektif awal dari parasit malaria ke dalam darah. Nah, sporozoid ini dia akan masuk ke dalam hati, kemudian nantinya akan menginfeksi sel hati atau hepatosit yang merupakan sel utama penyusun hati. Nah, di dalam hepatosit tadi, sporozoid itu akan berkembang menjadi skizon. Skizon itu adalah bentuk parasit yang isinya ada banyak calon anak parasit. Nah, skizon tersebut kemudian nantinya dia akan pecah sehingga melepaskan merozoid atau bentuk parasit yang menyerang sel darah merah ke dalam sirkulasi darah. Nah, merozoid ini dia akan masuk ke dalam eritrosit atau RBC. Kemudian nantinya di dalam eritrosit, parasit tersebut akan berkembang lagi dan akhirnya menyebabkan sel darah merah tersebut pecah, sehingga bisa menyebabkan DHF. Untuk pecahnya eritrosit ini, nantinya dia akan menyebabkan pelepasan lebih banyak merozoid, sehingga kalau merozoidnya lebih banyak, nanti infeksinya akan semakin luas. Kemudian juga menyebabkan terjadinya pelepasan zat toksik. Nah, zat toksik ini nantinya akan memunculkan gejala DBD seperti adanya demam. Nah, sebagian parasit tadi akan berubah menjadi gametosit atau bentuk seksual parasit. Nah, ketika nyamuk itu menggigit manusia yang terinfeksi, maka gametosit tadi akan masuk ke tubuh nyamuk. Dia akan berubah menjadi gamet atau sel reproduksi jantan dan juga betina. Kemudian nantinya akan mengalami fertilisasi sehingga nantinya bisa menjadi zigot. Nah, kemudian dia akan berkembang menjadi ookinet. Ookinet itu adalah bentuk motilnya, jadi dia bisa bergerak. Nah, kemudian nanti dia akan menjadi sporozoid lagi. Nah, kalau dari sisi imun, antibodi itu bisa menghambat sporozoid untuk masuk ke dalam hati. Nantinya sel T, CD4 dan juga CD8 dan juga sel imun yang membunuh sel terinfeksi itu dia akan bisa membunuh parasit di dalam hati. Kemudian antibodi itu juga bisa mencegah merozoid masuk ke dalam eritrosit. Sehingga untuk inti dari penyakit malaria ini adalah
terjadinya sebuah kerusakan daripada sel darah merah itu akibat adanya siklus hidup parasit. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya di sini adalah patogenesis Dengue. Nah, di sini untuk materinya saya ambil dari sebuah jurnal Dengue ya. Nah, untuk patogenesisnya di sini virus penyebab Dengue itu adalah Dengue virus yang merupakan virus RNA. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dayu. Nah, di bagian atas gambar itu kan terlihat ada genom virus yang menghasilkan dua jenis protein. Ada protein struktural dan protein non-struktural. Nah, struktural itu dia adalah bagian pembentuk virusnya. Ada apa saja? CME. CME itu adalah kapsid protein yang pertama. C itu adalah protein yang membentuk kapsid atau membungkus inti virusnya. Kemudian M atau membran protein. Dia adalah protein yang membantu perakitan virus dan juga stabilitas daripada membran. Kemudian ada E atau envelope protein. Namanya saja sudah envelope. Artinya dia akan menempel ke sel host dan kemudian dia akan masuk ke dalam sel. Menjadi nanti ada proses di bawahnya yang B itu ada proses attachment, ada fusion. Nah, itu berkaitan dengan envelope protein. Kemudian untuk selanjutnya ada protein non-struktural. Itu digunakan untuk fungsi di dalam selnya. Ya, ada NS1 atau non-structural one itu untuk membantu replikasi virus dan juga dia akan berperan dalam gangguan pembuluh darah atau kebocoran plasma. Kemudian selanjutnya ada NS2A dan juga 2B yang nantinya dia akan membantu pembentukan kompleks daripada replikasi virus. Kemudian ada NS3, dia ada enzim. Enzimnya itu berfungsi untuk apa? Untuk protease atau untuk memotong protein virus dan juga membantu replikasi virus itu sendiri. Kemudian habis itu ada NS4A dan juga 4B. Dia itu gunanya untuk apa? Kalau 4 itu untuk membantu mengatur lingkungan di dalam sel agar nantinya virus itu bisa bereplikasi. Kemudian untuk selanjutnya ada NS5, itu adalah enzim utama, yaitu RNA dependent RNA polymerase. Artinya dia itu enzim untuk menggandakan RNA virusnya. Nah, kemudian itu kan yang A. Sekarang untuk proses yang bawahnya atau yang B, itu dia adalah alur infeksinya. Nah, kalau sesuai gambar itu ada attachment, endositosis, uncoating, translasi dan replikasi, perakitan virus, maturasi, dan juga rilis. Nah, attachment itu apa? Jadi pertama dia akan menempel, virus itu akan menempel ke reseptor sel. Kemudian terjadilah endositosis atau dia akan masuk ke dalam sel. Virus itu akan masuk ke dalam sel melewati vesikel. Kemudian terjadilah uncoating atau pembukaan kapsid. Jadi virus itu dia akan membuka bungkusnya sehingga RNA itu akan dilepas. Nah, kemudian ada translasi dan juga replikasi. Jadi RNA virus itu nanti langsung dipakai untuk membuat protein virus dan juga menggandakan RNA. Selanjutnya ada assembly atau perakitan virus. Nah, virus itu virus yang baru dirakit tadi, dia itu akan dirakitnya itu di retikulum endoplasma pada proses ini. Nah, kemudian selanjutnya ada maturasi. Ketika dia sudah dirakit, dia akan matang. Nah, virus tadi dimatangkan di mana? Dimatangkan di aparatus Golgi. Nanti akan dibantu oleh enzim namanya enzim furin. Nah, kemudian untuk tahapan yang terakhir adalah rilis atau pelepasan. Nah, virus itu nanti dia akan keluar dari sel, kemudian dia akan siap untuk menginfeksi sel lain. Nah, di sini di dalam gambar kan itu ada namanya antibody dependent enhancement atau ADE. Nah, dia itu virus antibody kompleks atau virus yang memang terikat dengan antibody yang nantinya akan masuk melalui reseptor yang ada di sel imun. Artinya apa? Artinya antibody yang tidak efektif itu dia justru akan membantu virus itu masuk ke dalam sel imun. Kemudian virus itu bisa menjadi lebih banyak ketika dia bereplikasi dan kemudian inilah yang akan menyebabkan Dengue itu bisa ibaratnya kan seperti stadium 1, stadium 2 dan selanjutnya. Jadi nantinya dia akan menjadi DHF atau Dengue yang berat. Dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah manifestasi klinis dari Dengue dan juga malaria. Nah, manifestasi klinis infeksi virus Dengue ini sangat bervariasi, mulai dari tanpa gejala hingga bentuk berat yang mengancam jiwa. Nah, sekitar 80% infeksi primer virus Dengue ini bersifat asimptomatik atau tanpa gejala, dan kurang dari 20% individu yang terinfeksi ini menunjukkan gejala klinis. Nah, pada kasus yang bergejala, infeksi Dengue ini umumnya muncul sebagai penyakit demam akut yang ditandai dengan sakit kepala berat, kemudian demam, ruam kulit, nyeri otot dan sendi, kemudian mual dan muntah. Nah, pada sebagian pasien,
penyakit dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih berat, yaitu Dengue hemorrhagic fever. Nah, kondisi ini ditandai dengan demam tinggi, pembesaran hati atau hepatomegali, serta manifestasi perdarahan seperti peteki, epitaksis, atau perdarahan lainnya. Nah, pada kasus yang lebih lanjut, dapat terjadi shock yang sering disertai gangguan kardiovaskular. Next slide. Baik, selanjutnya adalah manifestasi klinis dari malaria. Pada umumnya, malaria itu diawali dengan gejala non-spesifik yang meliputi demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri otot dan rasa tidak enak badan atau malaise. Nah, secara klinis, pemeriksaan fisik ini dapat menunjukkan peningkatan suhu tubuh, kemudian diaforesis, kelemahan umum, splenomegali, ikterus ringan, hepatomegali, serta peningkatan frekuensi pernapasan. Nah, infeksi malaria ini dapat berkembang menjadi malaria berat. Kemudian menurut World Health Organization, malaria ini ditandai dengan adanya satu atau lebih komplikasi yang serius, seperti parasitemia tinggi, yaitu lebih dari 5%, kemudian penurunan kesadaran, kejang, shock atau kolaps sirkulasi, edema paru atau acute respiration distress syndrome, kemudian asidosis metabolik, cedera ginjal akut, gangguan perdarahan termasuk disseminated intravascular coagulation, kemudian ada ikterus yang disertai dengan manifestasi lain, serta anemia berat dengan kadar hemoglobin kurang dari 7 gram per dl. Nah, manifestasi ini mencerminkan keterlibatan multi organ dan memerlukan penanganan segera. Next slide. Nah, adapun perbedaan dengue dan juga malaria, yaitu meskipun demam berdarah dengue dan juga malaria ini sama-sama ditandai dengan demam dan gejala-gejala sistemik yang non-spesifik, keduanya ini memiliki karakteristik klinis yang dapat membantu dalam penegakan diagnosis banding. Nah, berdasarkan Centers for Disease Control and Prevention, itu tahun 2025 yang dimana malaria ini lebih sering berkaitan dengan anemia, splenomegali dan ikterus akibat proses hemolisis eritrosit serta dapat menunjukkan pola demam yang periodik. Nah, sebaliknya, dengue ini lebih khas ditandai oleh nyeri otot dan juga sendi yang hebat, kemudian ruam kulit, serta manifestasi perdarahan yang berhubungan dengan trombositopenia dan peningkatan permeabilitas vaskular. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendiagnosis atau gold standard diagnosis daripada dengue. Yang pertama adalah dengan kultur virus, yaitu dengan cara mengisolasi virus tersebut dari serum atau darah lengkap pasien pada fase 1-5 hari setelah demam. Nah, meskipun tapi kultur virus ini dianggap standar tertinggi, metodenya jarang digunakan karena memerlukan waktu lama untuk keluar hasilnya dan itu perlu staf laboratorium yang lebih tinggi daripada biasanya. Lalu selanjutnya NAT atau RT-PCR, ini adalah teknik diagnostik molekuler yang sangat spesifik dan bisa menentukan serotipe dari dengue tersebut. Nah, caranya adalah dia diperbanyak materi genetik virusnya hingga jumlahnya cukup besar dan bisa dideteksi. Namun, NAT ini digunakan pada fase akut 1-5 hari demam, tapi juga relatif mahal. Next. Selanjutnya untuk gold standard dari malaria. Yang pertama ada sediaan darah. Nah, pemeriksaan sediaan darah ini di malaria itu bisa dikelompokkan jadi 2, yaitu tebal. Itu ketika sediaan darahnya tebal itu bisa untuk mencari ada atau tidaknya parasit dalam sediaan darah tersebut. Dan yang kedua adalah tipe tipis, itu untuk mengidentifikasi spesies apa dan menghitung kepadatannya dari sediaan darah. Nah, sediaan darah ini diwarnai biasanya menggunakan GEMSA. Juga untuk sediaan darah ini lebih cocok untuk menilai apakah pengobatan dari malaria tersebut berhasil atau tidak dari hasil sediaan darah. Lalu saja untuk RDT, itu adalah tes yang cepat, jadi dia lebih mudah untuk dilihat hasilnya daripada sediaan darah. Tapi RDT ini spesifik hanya untuk spesies
Plasmodium falciparum. Nah, antigen ini bisa bertahan di darah beberapa minggu bahkan setelah parasit mati, makanya dia lebih akurat untuk infeksi yang masih aktif. Next. Oke, untuk pemeriksaan darah lengkap untuk Denji adalah kita lebih fokus mengamati trombosit dan hematokritnya. Jadi pada Denji itu biasanya trombositopenia dia kurang dari 100.000 mm3 saat memasuki fase kritis di hari ketiga dan sampai dengan hari ke-6. Lalu hematokritnya meningkat di atas 20% karena dia adalah mengindikatorkan kebocoran plasma saat demam Denji. Lalu leukopenia di bawah 5.000 dia terjadi tepat sebelum masuk di fase kritis. Dan juga ditemukannya limfosit plasma biru itu di atas 15%. Lalu untuk pemeriksaan darah lengkap malaria itu kita mengamati hemoglobinnya. Jadi ketika dia di bawah 12 gram per darah DL itu masih masuk di malaria ringan. Tapi kalau sudah di bawah 5 itu dia termasuk adalah malaria berat. Lalu selanjutnya trombositopenia itu mirip dengan Denji, tapi dia turunnya tidak se-ekstrim yang Denji. Jadi dia masih bisa di rentang 50.000 sampai dengan 150.000. Lalu untuk penurunan hematokrit ini terbalik dari Denji. Ketika Denji adalah kenaikan hematokrit, sementara di malaria adalah penurunan dan dia bisa sampai 15%. Lalu untuk malaria, leukositnya cenderung turun, tapi lebih sering, cenderung normal, tapi lebih sering turun. Next. Untuk tata laksana dari Denji sendiri itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ketika rawat jalan itu kita lebih berfokus pada hidrasi oral. Jadi dia bisa diberi minum itu minimal 2 liter per hari. Lalu untuk antipiretik untuk mengobati demamnya bisa menggunakan paracetamol, tapi tidak bisa menggunakan NSAID seperti aspirin, ibuprofen, dan lain-lain. Dan juga ketika dia rawat jalan muncul keluhan-keluhan lain seperti nyeri perut, pendarahan gusi, muntah, itu bisa langsung dirujuk kembali ke RS untuk mendapatkan perawatan rawat inap. Nah, di rawat inap ini kita resusitasi tapi intravena. Jadi menggunakan cairan kristaloid dan juga mengecek HCT dan trombositnya secara berkala untuk mencegah dia nggak sampai shock. Nah, ketika shock sudah final step dari rawat jalan rawat inap itu adalah DSS, dengue shock, itu kita harus resusitasi intravena juga, tapi dia menggunakan kristaloid. Nah, jika kristaloid pun sudah tidak mengatasi, itu bisa dipertimbangkan untuk menggunakan cairan koloid dan juga menambahkan oksigenasi untuk kita menghentikan shocknya terlebih dahulu. Untuk malaria itu kalau biasanya tanpa komplikasi itu kita menggunakan terapi berbasisnya ACT. Nah, untuk lini 1 itu bisa menggunakan DHP dan juga primakunin dengan tergantung spesies dari malaria apa yang menginfeksi. Nah, kalau dia falciparum itu DHP-nya di 3 hari, lalu ditambah primakoinnya di 1 hari. Lalu untuk Vivax itu dia DHP-nya 3 hari, tapi primakoinnya di 14 hari setelahnya untuk mencegah relapse-nya ini terjadi. Lalu juga malarianya ditambah dengan komplikasi itu kita menggunakan intravena artesunat. Nah, dosisnya 2,4 diberikan ke jam ke-0, 12, dan 24. Nah, selanjutnya diberikannya adalah 24 jam sekali sampai si pasiennya ini bisa meminum oral dan diberikan setelah bisa oral dia diberikan DHP selama 3 hari. Next. Oke, untuk prinsip yang membedakan tata laksana dan juga diagnosis Denji dan malaria adalah jika Denji penyebabnya virus, dia kuncinya adalah kita harus rehidrasi baik itu dari oral maupun intravena. Obatnya itu hanya untuk mengobati simptomatik, jadi dia nggak benar-benar ada obat untuk menyembuhkan dari Denji itu sendiri. Komplikasi yang paling parah adalah shock hypovolemik. Jadi prinsipnya Denji adalah gimana memberi tata laksana untuk melewati fase kritis. Untuk malaria, penyebabnya adalah parasit, dan dia kuncinya adalah obat antiparasit.
Obatnya bisa ACT untuk yang oral dan juga artesunat untuk yang intravena. Komplikasinya bisa malaria cerebral, gagal organ, ataupun anemia berat. Next. Baik, selanjutnya saya kerahkan ke presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian penyakit. Jadi pada aspek promotif, pengendalian itu difokuskan pada peningkatan kesadaran dan juga perubahan perilaku masyarakat. Edukasi kesehatan diberikan untuk mendorong praktik pencegahan seperti penerapan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur untuk pada dengue. Sedangkan penggunaan kelambu berinsektisida pada malaria itu salah satu caranya. WHO menekankan bahwa keterlibatan komunitas merupakan komponen kunci dalam keberhasilan pengendalian penyakit berbasis vektor, karena perilaku manusia sangat menentukan keberhasilan eliminasi tempat dari perindukan nyamuk. Selain itu, peningkatan literasi mengenai gejala awal penyakit juga penting agar masyarakat segera mencari pertolongan medis sebelum terjadinya komplikasi. Next. Selanjutnya itu pengendalian penyakit dari segi aspek preventif, di mana strategi utamanya adalah pemutusan rantai penularan melalui pengendalian vektor dan perlindungan individu. Pada dengue, intervensi dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk, pengelolaan lingkungan, serta fogging atau pengasapan pada kondisi kejadian luar biasa. Sementara itu, pada malaria, upaya preventif meliputi penggunaan insektisida treated nets, indoor residual spraying, serta kemoprovilaksis pada kelompok berisiko tinggi. WHO dalam World Malaria Report menegaskan bahwa distribusi kelambu berinsektisida merupakan salah satu intervensi paling efektif dalam menurunkan transmisi malaria secara signifikan. Selain itu, sistem surveillance epidemiologi yang kuat diperlukan untuk deteksi dini kasus dan respon cepat terhadap peningkatan kejadian penyakit. Next. Selanjutnya, pada aspek kuratifnya itu, pengendalian penyakit bertujuan untuk menurunkan angka kematian melalui diagnosis dini dan juga penata laksanaan yang tepat. Pada dengue, terapi bersifat suportif dengan pemantauan ketat terhadap tanda bahaya seperti kebocoran plasma dan juga syok. Karena hingga saat ini belum terdapat terapi antivirus spesifik yang efektif secara luas. Sementara itu, pada malaria, pengobatan dilakukan berdasarkan spesies parasit dengan terapi utama berupa artemisinin-based combination therapy yaitu ACT, khususnya untuk infeksi oleh Plasmodium falciparum. WHO juga menekankan bahwa akses terhadap diagnosis cepat, seperti rapid diagnosis test dan juga mikroskopis, serta terapi yang adekuat itu juga sangat penting untuk mencegah komplikasi dan kematian, serta mengurangi reservoir infeksi di masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, keberhasilan pengendalian dengue dan juga malaria sangat bergantung pada integritas ketiga pendekatan tersebut dan juga didukung oleh kebijakan kesehatan yang kuat, keterlibatan masyarakat, serta sistem pelayanan kesehatan yang responsif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada program pengendalian baik dari pemerintah maupun juga WHO. Jadi yang pertama di sini adalah program pemerintah Indonesia dengan fokus yaitu mengeliminasi demam dengue dan malaria di 2030 dan juga penurunan kasus. Lalu yang dimana strateginya yang pertama yaitu strategi National Dengue pada 2021 sampai 2025 di mana penguatan manajemen vektor terintegrasi dan keterlibatan lintas sektor. Lalu ada yang kedua ada G1R1J yaitu satu rumah satu jumantik di mana pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian PSN 3M+, di mana PSN ini adalah pemberantasan sarang nyamuk dan 3M itu adalah mengubur, menutup dan menguras. Selanjutnya yang ketiga ada teknologi Wolbachia di mana implementasi nyamuk berwolbachia untuk menurunkan replikasi virus dengue di dalam vektor. Lalu yang terakhir ada eliminasi malaria di mana pembagian kelambu berinsektisida dan surveillance migrasi di daerah endemis khususnya di wilayah Indonesia Timur. Lalu selanjutnya ada dari WHO, strategi dari WHO yang mana fokusnya itu adalah pengendalian penyakit vektor secara global. Di mana yang pertama yaitu ada Integrated Vector Management di mana pengendalian vektor yang tidak hanya mengendalikan kimia tetapi juga lingkungan dan biologi. Lalu ada manajemen resistensi di mana penggunaan kelambu dengan dua bahan aktif atau dual AI itu untuk mengatasi nyamuk yang kebal pyrethroid. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada peningkatan kapasitas entomologi di mana penguatan data lapangan untuk menentukan jenis intervensi yang paling tepat di tiap wilayah.
Yang terakhir ada surveillance berbasis bukti, di mana itu pengambilan keputusan berdasarkan data resistensi terbaru dari setiap negara anggota. Next. Lalu di setiap program pengendalian itu pasti adanya juga tantangan resistensi, di mana tantangan resistensi vektor, di mana di Indonesia masalah utama dalam pengendalian itu yang pertama ada resistensi kimia, di mana nyamuk Aedes aegypti di kota besar sudah resisten terhadap malation dan pyrethroid akibat penggunaan fogging yang tidak terpola selama puluhan tahun. Dan yang kedua ada mutasi genetik, di mana adanya mekanisme knockdown resisten atau KDR yang membuat insektisida itu tidak lagi mampu melumpuhkan syaraf nyamuk. Yang ketiga ada perubahan perilaku pada malaria, di mana nyamuk Anopheles mulai menggigit di luar ruangan atau eksopagik dan lebih awal di sore hari untuk menghindari kelambu. Kemudian terakhir ada faktor lingkungan, di mana urbanisasi yang tidak terencana menciptakan tempat perindukan atau breeding site yang baru yang sulit dijangkau oleh intervensi standar. Untuk sekian, selanjutnya saya serahkan ke presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah solusi dan inovasi dalam pengendalian dengue dan malaria. Yang pertama berupa teknologi baru. Dalam pengendalian dengue, salah satu inovasi terbaru yang sangat berkembang adalah teknologi Wolbachia. Wolbachia merupakan bakteri yang dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti untuk menghambat replikasi virus replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk, sehingga nyamuk menjadi lebih sulit untuk menularkan virus kepada manusia. Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta oleh World Mosquito Program menunjukkan bahwa teknologi ini mampu menurunkan kasus dengue secara signifikan, sehingga menjadi salah satu strategi biologis yang cukup menjanjikan. Selain itu, terdapat juga teknologi nyamuk rekayasa genetika atau genetically modified mosquito dan sterile insect technique atau SIT. Pada metode ini, nyamuk jantan dibuat steril atau dimodifikasi dengan secara genetik sehingga ketika kawin dengan nyamuk betina, keturunannya tidak dapat bertahan hidup. Tujuannya adalah untuk menurunkan populasi nyamuk pembawa penyakit. Sementara pada malaria, inovasi teknologi yang digunakan meliputi Rapid Diagnosis Test atau RDT untuk diagnosis cepat di daerah dengan fasilitas yang terbatas serta PCR yang mampu mendeteksi infeksi malaria dengan jumlah parasit yang sangat rendah. Dalam pengendalian vektor malaria juga digunakan long-lasting insecticidal nets atau kelambu berinsektisida tahan lama dan indoor residual spraying atau IRS, yaitu penyemprotan insektisida di dalam rumah. Selain itu, saat ini juga sedang dikembangkan teknologi modern seperti Gene Drive berbasis Chair ISPR, penggunaan Artificial Intelligence atau AI, Geographic Information System atau GIS, serta aplikasi digital untuk memantau penyebaran penyakit secara lebih cepat dan juga akurat. Lalu secara umum, teknologi-teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini dan juga menekan populasi vektor dan juga mempercepat pengendalian wabah. Baik, boleh tolong di next slide. Selanjutnya, solusi dan inovasi dalam pengendalian dengue dan malaria berupa vaksin. Dalam pengendalian dengue, vaksin yang sudah digunakan adalah Dengvasia CYD-TDV yang dikembangkan oleh Sanofi Pasteur. Vaksin ini diberikan terutama kepada individu yang sebelumnya pernah terinfeksi dengue karena pada individu yang belum pernah terinfeksi terdapat risiko terjadinya dengue berat. Selain itu, terdapat pula vaksin dengue yang lebih baru yaitu Qdenga TAK-003 yang dikembangkan oleh Takeda Pharmaceutical Company. Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap 4 serotype virus dengue dan dinilai memiliki potensi yang lebih baik dalam pencegahan dengue. Pada malaria, WHO telah merekomendasikan vaksin RTS AS01 Mosquirix terutama untuk anak-anak di daerah endemis tinggi karena terbukti dapat menurunkan angka malaria berat. Selain itu, terdapat pula vaksin terbaru yaitu R21 Matrix M yang dikembangkan oleh University of Oxford bersama dengan Serum Institute of India yang juga menunjukkan adanya efektivitas yang lebih tinggi dan menjadi harapan baru dalam upaya eliminasi malaria. Dan yang terakhir yaitu berupa strategi integratif. Strategi integratif pengendalian dengue dan malaria tidak dapat bergantung hanya pada satu metode saja, sehingga diperlukan strategi yang bersifat integratif atau menyeluruh.
Salah satu pendekatan yang direkomendasikan oleh WHO adalah Integrated Vector Management atau IVM, yaitu pendekatan yang menggabungkan pengendalian biologis, kimiawi, pengelolaan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. Pada DNG, strategi ini dilakukan melalui program 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Sedangkan pada malaria, strategi yang dilakukan meliputi penggunaan kelambu, perbaikan drainase lingkungan, serta pengurangan genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Selain itu, diperlukan juga surveillance epidemiologi yang kuat, diagnosis dan pengobatan yang cepat, edukasi masyarakat, serta penerapan pendekatan One Health, yaitu kerjasama antara sektor kesehatan, lingkungan, pemerintah, dan juga masyarakat. Dengan strategi yang terintegrasi ini, pengendalian dengue dan malaria diharapkan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menurunkan angka kesakitan maupun kematian. Baik, boleh tolong di next slide. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Arwen. Selanjutnya ada kesimpulan di mana dengue dan malaria merupakan penyakit infeksi tular vektor yang menyerang sel tubuh berbeda dan berkontribusi signifikan terhadap angka kematian global. Namun kini pengendaliannya diupayakan melalui inovasi teknologi Wolbachia, vaksinasi, serta pemberdayaan komunikasi guna mengatasi tantangan resisten insektisida dan perubahan iklim. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator yaitu Rara. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas presentasinya. Berikut dokter daftar pusaka dari sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyusun bahan presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelas F untuk memenuhi target tugas pertemuan kedua ilmu kedokteran komunitas, yakni pengendalian penyakit menular dengue dan malaria. Baik, selamat pagi dokter. Terima kasih.